Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Subagi Channel, sahabat pejuang seluruh Nusantara. Kali ini kita berkesempatan akan ngobrol-ngobrol seputar UMKM yang pelakunya saat ini adalah Mas Ujang. Bener ya? Iya, Pak. Mas Ujang. Mas Ujang adalah salah satu pelaku UMKM di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Benar Mas Ujang? Benar. Benar, alhamdulillah. Jadi sahabat pejuang ini pengen tahu kiat-kiat Mas Ujang dari awal sampai sesukses saat ini. Bagaimana Mas Ujang? Tepatnya sampean mulai budidaya ini tahun berapa Mas Ujang? Tahun 2013, Mas. 2013. Iya, mulainya Berarti tahun 2013. sekitar 9 tahunan yang lalu ya, Iya. kalau nggak salah ya. Jadi pada 9 tahun yang lalu, apa yang memotivasi Mas Ujang sehingga kok tertarik budidaya gitu Mas Ujang? Jadi awalnya itu sekedar hobi, Mas. Saya pelihara itu hobi. Hobi ya. Jadi dulu pakai kolam-kolam terpal, kayak kolam kecil. Berarti dari hobi sampai menjadi usaha. Ini usaha pokok atau ada pekerjaan lain Mas Ujang? Kalau dulu ada pekerjaan lain. Jadi waktu awal-awal dulu saya masih kerja bangunan. Kerja bangunan, jadi kuli. Ini hanya sekedar hobi aja, sambilan. Sambilan ya. Berarti pas pada waktu itu sampean tertarik karena hobinya sampean. Iya. Dan waktu itu masih ada pekerjaan lain, artinya usaha ini berupa sampingan pada masa itu ya. Jadi setelah sampean mulai menjalankan hobi sampean tadi, sampai sampean berpikir kok ini perlu ditingkatkan menjadi produksi, misalnya kolam produksi usaha yang lebih ada hasilnya, itu setelah berapa lama menjalankan hobi tadi itu? Setelah 1,5 tahun. 1,5 tahun. Sampai 2 tahun lah kurang lebihnya itu. Jadi setelah dalam waktu 2 tahun itu sampai rasanya kok usaha ini menguntungkan atau gimana kok sampai gitu, ngambil keputusan gitu? Ya karena waktu itu banyak permintaan, banyak yang hobi ikan lele. Jadi saya berhenti kerja bangunan itu berhenti. Kemudian saya fokuskan ke budidaya ikan lele. Jadi malah menjadi usaha pokok ya? Ya, usaha pokok. Usaha pokok yang bisa menghasilkan, intinya bisa membantu perputaran ekonomi Mas Ujang sendiri gitu ya. Terus pas sampean mulai nih sungguh-sungguh menjalankan produksi budidaya lele tadi ini, meningkatkan produksinya, apakah sampean mengalami kendala-kendala? Ya, kendala-kendala. Oh, ada juga ya? Ikan itu mati massal ada. Mati massal. Matinya 1-2 ekor ada. Jadi pas kita malah serius di situ malah ada ada kematian gitu ya. Justru malah waktu serius itu kendala itu semakin banyak. Semakin banyak. Kira-kira disebabkan sama apa itu Mas Ujang waktu itu? Karena apa ya, saya pelihara lele kan awalnya karena hobi, jadi nggak punya ilmu, otodidak aja. Jadi ada kendala, kita masih bingung. Cuman dari kendala-kendala tersebut, dari ikan mati, nah itu kita bisa belajar. Dari situlah kita dapat ilmunya. Benar. Kalau dulu masih susah air, Mas. Jadi
air itu nggak bisa waktu air rusak kita nggak bisa ganti karena Bener. nggak ada kolam penampungan. Iya, bener. Jadi selain air, penyakit tadi ada yang menyebabkan kematian. Ada, Misalnya Mas. penyakit itu ada ya. Seperti jamur. Jamur. Ya, ikan itu ada Kayak cacar gitu ya. kayak cacar, luka-luka itu ada juga. Nah, jadi pada masa produksi yang serius tadi ini ada kegagalan itu karena mati massal itu. Waktu itu sampean apa yang sampean lakukan? Apakah tambah semangat atau bagaimana waktu masa itu? Sempat saya down tuh, Mas. Sempat Saya- down? Ya, sempat down. Sempat berhenti itu sekitar setengah tahun. Setengah tahun. Ya, berhenti setengah tahun, nggak pelihara. Jadi, cuman di saat setengah tahun itu dijalani, rasanya itu kayak kita tuh kayak nggak ada kegiatan. Kayak ada yang Jadi hilang. ada gitu yang ya. hilang, ada yang kurang. Akhirnya Linglung, saya ya. pelihara lagi. Jadi kalau saat ini sudah beres, nggak ada masalah. Kalau sekarang udah aman, udah bisa Alhamdulillah. dikendalikan. Kita juga sudah ada pengalaman-pengalaman. Udah. Apa bener dulu sampean sebelum punya kolam ini sempat ngontrak-ngontrak gitu Mas Ujang ya? Ya, memang awalnya Bener dulu ya? saya ngontrak. Mm-mm. Saya ngontrak itu ada pindah sampai 2 kali, 3 kali itu. 3 kali. 3 kali. Jadi ternyata setelah budidaya ini difokuskan, perekonomian meningkat gitu Mas Ujang ya? Ya, setelah difokuskan itu sekitar 2 tahun. 2 Ya, tahun. 2 tahun kita fokuskan itu alhamdulillah bisa bikin pondok lah. Alhamdulillah. Jadi ada kalanya kita produksinya sedikit, ada Produksi sedikit. kalanya juga kita produksinya banyak. Tapi daya serap dari pasar Mas? Daya serapnya kebutuhan pasar itu atau permintaan pasar itu ya lumayan tinggi karena untuk pasar di sini itu menghabiskan per bulannya itu sekitar 3 sampai 4 ton lah. 3 sampai 4 ton. Nah, itu untuk pasar di sini aja. Pasar sini, Belum bener. kita yang pasar di luar-luar. Sampai mana ngirimnya? Kita kirim ke Malino juga, Mas. Kita Malino. kirim ke Malino, kirim ke Brau? Enggak. Kalau kita dulu malah datangkan kalau Datangkan. dari Brau, ya. Kalau kirim di Tarakan pernah juga. kirim Pernah ke Tarakan, ya. Cuman kita juga sempat juga kita datangkan dari Tarakan. Oh iya, Ya itu, artinya waktu saling itu. membutuhkan ya. Ya. Mungkin di sini lagi kosong kita datangkan. Di sana lagi kosong sampai kirim ke sana gitu mungkin. Ya, begitu. Rata-rata dalam satu siklus sampean budidaya itu menghabiskan pakan berapa kuintal atau berapa ton untuk menghasilkan yang sampean panen rata-rata sebulan? Kalau hitungannya sih kurang lebih sama aja, Mas, dengan yang lain-lain itu. Kalau misalnya kita habiskan pakan sekitar 1 ton, itu yang kita hasilkan daging lelenya nanti sekitar 800 sampai 1 ton. Bahkan kadang bisa lebih. Gitu ya. Bisa lebih sekitar misalnya 1 ton. Kita habiskan pakan 1 ton, nanti kita hasilkan 1 ton 200 kilo. Bisa begitu. Gitu ya. Artinya bisa ini ya sampai dengan bisa dikatakan 1:1 Iya. atau 0,8 banding 1 gitu ya. Iya. Nah Mas Ujang, kalau kita bicara omset sekarang ya Mas Ujang, omset sampean dalam 1 bulannya berapa Mas Ujang? Kurang lebih kalau omset kurang lebih sekitar 30 sampai 50 juta. 30 sampai 50 juta. Ya. Jadi keuntungannya setelah dipotong biaya ini itu tuh Ya. dapat berapa Mas Ujang? Kalau setelah kita potong biaya pakan, biaya beli bibit, itu kurang lebih 15 sampai 20 juta itu udah bersih. Lumayan juga Mas Ujang ya, Ya. dalam 1 bulan. Kalau ini kan misalnya Mas Ujang, kalau sampean sudah menjadi salah satu pembudidaya yang sukses kalau di Tanjung Selor Timur, karena saya sudah keliling-keliling ke tempat budidaya, sampean salah satunya yang sukses ini. Ada nggak kira-kira peluang untuk teman-teman pemuda yang ingin terjun ke dunia perikanan ini Mas Ujang?
Kalau peluang masih terbuka lebar, Masih Mas. terbuka, Masih benar. terbuka lebar. Nah, untuk para pemuda yang muda-muda jangan malas. Jangan malas. Intinya jangan Benar. malas. Ingat itu, jangan malas. Kalau gagal kita usaha itu kan ada gagal. Benar, benar. Kalau gagal jangan berhenti di situ. Kalau kita misalnya berhenti di situ, uang nggak akan kembali. Betul, betul. Justru dari pengalaman misalnya kegagalan, itu disitulah kita dapat ilmunya. Benar. Dan dari situ kita pasti ketemu keberhasilan tuh pasti kita temukan, nggak mungkin nggak kita temukan. Mas Ujang, sampai saat ini Mas Ujang bagaimana kepedulian pemerintah khususnya di Dinas Perikanan kepada petani-petani seperti sampean ini Mas Ujang? Ya, kalau alhamdulillah Mas, kalau dari dinas itu kami sangat terbantu. Dengan adanya bantuan dari dinas itu justru bisa meningkatkan produksi kami. Di situ bantuan-bantuan yang diberikan oleh dinas itu berupa pakan, berupa bibit, dan kami juga diberikan kayak pelatihan, Penyuluhan gitu Mas. begitu. Artinya pemerintah sudah sangat peduli lah ya sama Ya, pembudidaya seperti sangat sekali, sangat peduli kepada petani pembudidaya ikan lele. Karena potensi di perikanan ini sangat bagus ya kalau di daerah kita ini ya. Betul sekali. Yang tambahan Mas Ujang, usaha budidaya lele ini apakah cocok apabila dijadikan satu-satunya usaha yang dijalankan dalam satu keluarga ini menjadi sumber perekonomian Mas Ujang? Kalau dari pengalaman saya itu cocok betul, Mas. Sangat ya. Ya, sangat cocok. Karena begini, ini kembali saya mundur ke belakang ya. Nah, berapa tahun yang lalu itu memang awal saya kerjanya bangunan sambil pelihara ikan. Kemudian saya juga ada sempat ngajar di salah satu sekolah. Gitu ya. Itu sempat waktu itu masih honor, hitungan jam dulu. Dulu masih 15.000 per jam. 15.000 per jam. Karena waktu itu nggak bisa mencukupi untuk kebutuhan keluarga, saya berhenti. Berjalan 1 tahun saya berhenti. Oke sahabat pejuang, ya inilah contoh kerja keras Mas Ujang di dunia perikanan. Beliau sudah berangkat dari nol, dari tidak punya tempat tinggal, numpang atau ngontrak. Saat ini beliau sudah punya kolam yang lumayan banyak. Ada berapa kolam ini Mas Ujang? Ada semuanya ada 12. 12 kolam. 12 kolam. 12 kolam itu semua dilewati ndak mulus ya sahabat ya. Jadi jatuh bangun sampai akhirnya beliau memiliki tempat tinggal sendiri, punya kolam yang lumayan banyak dan alhamdulillah bisa punya tabungan lokasi-lokasi Mas ya. Informasinya seperti itu. Sudah punya tanah, itu semua berkat kerja keras beliau dan keyakinan beliau tetap pasti akan sukses setelah melewati kegagalan-kegagalan tersebut. Oke Mas Ujang, semoga yang Mas Ujang sampaikan bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang lain. Semoga berkah ya Mas Ujang ya. Amin, amin. Oke, sahabat Subuki Channel, sahabat pejuang seluruh Nusantara, mungkin hanya ini dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.